Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dan ayat 4. Saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Saudara sekalian, kita semua adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Kita banyak kecacatannya dan rohani kita juga terpuruk dan tidak punya nilai. Kita adalah manusia-manusia berdosa yang seharusnya hanya layak untuk dihukum dalam api neraka selama-lamanya. Hanya itu kelayakan kita. Mungkin dalam hidup kita, di mata manusia kita banyak berbuat baik. Banyak hal-hal yang mungkin orang bisa memuji kita. Mungkin juga diri kita sendiri tidak kurang pujian yang dapat kita berikan. Selalu kita senang kepada diri kita. Mungkin penampilan kita, mungkin harta kita, mungkin kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan hebat. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah kita semua adalah manusia yang berdosa. Apapun nilai kebaikan dan mulianya hidup yang kita anggap ada dalam diri kita sebagai manusia, tetap saja di hadapan Tuhan kita hanyalah manusia berdosa. Itu pun hal yang terjadi di hadapan kita sesama manusia, bukan? Saat kita melihat orang lain, mungkin dia ada kelebihan dari satu sisi, mungkin dia ada kebaikan di satu sisi yang lain. Tetapi kadang pikiran kita, hati kita selalu melihat keburukan, ketidakbaikan orang lain. Bahkan ada kalanya itulah yang menguasai pikiran dan hati kita. Melihat dengan mata yang merendahkan dan memburukkan orang lain. Itu di depan manusia. Apalagi di hadapan Allah. Kita memang orang yang tidak layak. Banyak kekurangan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 3 firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Karena kasih karunia Allah semata-mata, karena kebaikan Allah semata-mata, Dia mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita. Inilah yang ada di hati Allah yang maha kasih itu, yang maha peduli itu, yang maha membela itu. Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani kepada kita. Di satu sisi kita memang tidak layak, tapi hati Allah di dalam ketidaklayakan kita, Ia memberikan kasih karunia-Nya. Dan yang paling hebat kasih karunia Allah adalah ayat 4 berbunyi,
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Tuhan di dalam kemahatauan-Nya, sebelum menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Dia sudah tahu. Saat Adam diciptakan, bagaimana hidupnya, bagaimana jatuhnya, bagaimana manusia itu ada di dunia, dan bagaimana buruk pikiran dan hati manusia itu. Di dalam kemahatauan Allah, berapa jumlah manusia di dunia ini, Allah telah mengambil keputusan dengan kasih karunia-Nya. Sebelum segala sesuatu wujud, Dia sudah memilih kamu, memilih kita, memilih umat yang dikasihi-Nya untuk menjadi kudus, menjadi milik Allah selama-lamanya. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sudah memilih kita? Kita tahu saat kita sudah mengejawatakan, merealisasikan, menyatakan iman percaya kita kepadanya. Kalau memang Tuhan sudah memilih kita, maka di saat tertentu dalam hidup kita, kita akan menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan di dalam Yesus. Itulah alasan kita kenapa kita saat ini berada di tempat ini. Karena Allah sudah memilih kita. Itulah alasan kita kenapa kita dengan latar belakang kehidupan yang sangat sulit, bahkan keyakinan yang sangat beda sebelumnya, mengambil suatu keputusan yang tidak mudah, tetapi kita berani menghadapi apapun risikonya, apapun situasi yang mungkin akan dihadapi, untuk percaya kepada Yesus. Itu semua adalah menyatakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, sebelum kita lahir ke dunia, Allah yang Maha Tahu itu sudah mengenal kita dan memilih kita di dalam kasih karunia-Nya. Bukan karena ada kebaikan kita, tidak ada sama sekali. Sudah tahu Tuhan itu. Tidak ada sekelumit pun kebaikan atau hal-hal mulia dalam kehidupan kita yang bisa dibanggakan atau menjadi alasan Tuhan mungkin berkenan kepada kita. Tidak sama sekali. Di dalam keberdosaan kita yang hanya layak terhukum dalam neraka, Tuhan tetap dengan kasih-Nya yang maha besar memilih orang yang dikasihinya. Jadi saat ini kita yang ada di sini seharusnya memiliki hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini dibesarkan dalam keluarga yang terpuruk, yang mungkin menurut pikiran dan hati kita memalukan dan sebagainya. Mungkin kita merasa kita yang dari suku tertentu merasa tidak berarti dan bernilai dan sebagainya. Atau melihat diri kita dan kita melihat mungkin kita secara fisik tidak ada kelayakan sama sekali. Wajah kita tidak terpuji barangkali, penampilan kita barangkali
apapun hal buruk yang kita pikirkan tentang diri kita atau latar belakang kita, satu hal, satu kebenaran. Sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan yang Maha Tahu kewujudan kita itu sudah memilih kita menjadi miliknya. Dan kita bersyukur. Siapa saya sampai Tuhan memilih saya? Saya adalah orang yang berdosa. Tapi kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu memilih kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana Pak dengan mereka yang ada di luar sana? Dalam keluarga saya, saudara saya, teman-teman saya, atau orang kebanyakan yang belum percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apakah mereka itu dipilih atau tidak dipilih? Memang ini adalah pemikiran dan pertanyaan yang baik, yang kadang mengusik hati dan pikiran kita. Ada memang orang yang sudah dipilih Tuhan, tapi belum mengejawatakan imannya secara realistis di dalam pertemuan Kristiani. Ada orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi belum merealisasikan imannya, sehingga belum bisa berada di dalam kelompok orang Kristen. Tapi kita percaya pemilihan Tuhan itu terrealisasi pada umur remaja, pemuda, usia tua, atau di hampir kematiannya, bukan menjadi masalah. Bagi Tuhan, orang yang dipilihnya pasti satu saat akan merealisasikan keyakinan percayanya kepada Tuhan. Tapi sekarang kelihatannya mereka itu menentang, tidak percaya, bahkan ada nada-nada merendahkan dan menghina. Tidak apa-apa. Bisa saja di dalam kehidupan sementara mereka ini, walaupun dipilih oleh Allah, punya sikap dan cara seperti itu, tidak apa-apa. Kalau memang mereka dipilih oleh Allah, satu saat mereka akan merealisasikan iman percaya mereka. Masih ingat bukan kisah Rasul Paulus? Dia adalah orang yang sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus atau percaya kepada Yesus. Kebenciannya itu bukan saja membara di pikiran dan hatinya, dalam tindakannya mengatur rombongan orang untuk menganiaya pengikut Yesus, bukan. Bukan saja menganiaya, membunuh pun sudah biasa bagi dia. Pengikut Yesus bagi Paulus, sebelum merealisasikan imannya, walaupun dia sudah dipilih oleh Tuhan, tapi belum terrealisasi imannya, itu jahat dan pembunuh. Tetapi kemudian Tuhan yang sudah memilih dia sebelum dunia ini diciptakan, kemudian bertemu dengan Yesus, dan dia merealisasikan, mengejawatakan
iman percayanya kepada Tuhan. Dan setelah itu dia malah berkorban demi Yesus. Entah dia dianiaya kah, dihina kah, mau dibunuh kah, bagi dia berjalan terus mengikut Yesus adalah pilihannya. Dan dia terus memandang kepada Yesus, imannya terus berkobar mengikut Yesus sampai pada titik akhir hidupnya. Di luar sana ada orang-orang yang mungkin menjahati dirimu saat ini dalam banyak cara. Mungkin engkau juga kadang terbersit di hati, sakit, dan ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi di sisi yang lain, saudara sadar dirimu itu siapa? Anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. It's okay. Kalau memang mereka belum merealisasikan, mengejawatakan iman mereka saat ini dengan cara dan tabiat mereka yang menentang, menghina, dan merendahkan saudara, tenang. Kalau memang mereka sudah dipilih oleh Tuhan, sebelum dunia ini diciptakan, yang Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan maha mengenal dirinya, satu saat dia akan datang dan berkata, aku mau percaya kepada Yesus. Kita semua mengenal siapa yang namanya Bapak Pendeta Yusuf Roni, bukan? Kisahnya begitu terkenal dan hebat, dan dia penganut suatu agama yang luar biasa, dan dia adalah pemimpin yang hebat, berpengetahuan agama yang hebat. Dalam suatu kisah, mereka dengan rombongan menghancurkan gereja. Tetapi di dalam gereja itu dia melihat Alkitab. Dan di hatinya dengan kebencian dia ingin membaca dan mau menghancurkan ajaran-ajaran di dalamnya. Begitu dia membuka Alkitab itu dan dia membaca Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah. Dan ayat selanjutnya, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Langsung pikirannya terbuka dan melihat ada sesuatu yang dia belum tahu, yang harus dia pelajari. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk mempelajari dan mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus. Akibatnya, setelah dia masuk sekolah teologi untuk belajar lebih dalam dan lebih dalam, dia ditangkap polisi, dipenjarakan. Keputusan terakhir, kamu bisa dibebaskan asal kamu tidak mau mengikut Yesus. Nyatakan saja waktu pengadilan. Dia merasa memang sengsara kalau di penjara. Memang tidak bisa. Dalam pikirannya secara manusia, oh ya nanti saya akan katakan saya tidak mau ikut Yesus lah. Tapi begitu dia memberikan penanggung-jawaban akan dirinya, malah yang dia sebut adalah dia tetap percaya dan mengikut Yesus. Akhirnya dia harus menghabiskan penjara beberapa tahun. Tapi bagi dia tidak apa-apa. Aku sudah mengenal Tuhan yang benar, Juru Selamat yang benar,
Yesus Kristus. Orang yang sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Entah kapan dalam hidupnya. Di satu sisi dia adalah orang yang menghina, menghancurkan, membuat kata-kata dan pikiran yang betul-betul penuh kebencian terhadap Tuhan di dalam Yesus atau gereja. Tapi satu saat di sisi yang lain, pilihan Tuhan itu akan tumbuh di hatinya. Dengan cara Tuhan dia akan bertemu dengan Tuhan dan mengambil keputusan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya. Jadi ada di luar-luar sana yang sementara ini belum mengejawatakan, menyatakan, merealisasikan imannya. Is okay. Kita hanya terus doakan, Tuhan, kalau Engkau sudah memilih mereka, saya percaya suatu saat mereka akan kembali percaya kepadamu. Jadi kita yang ada sekarang ini bersyukur karena kita sudah menyatakan, merealisasikan, mengejawatakan iman percaya kita kepada Dia, menunjukkan bahwa kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Dia memberikan kekuatan kepada kita. Entah siapapun dirimu, bagaimana engkau melihat dirimu, tetapi engkau adalah dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Kasih karunia-Nya, kasih-Nya yang tanpa syarat. Saudara kita, teman-teman kita, kalau memang mereka sudah dipilih Tuhan, saatnya nanti mereka akan merealisasikan iman percaya. Amin. Itulah iman kita. Dan kita bersyukur bahwa ada waktu Tuhan. Dalam hidup ini mengerti kebenaran bahwa kasih karunia Tuhan kita sudah alami. Kita sudah dipilih oleh Dia dan kita sudah menyatakan iman kita kepadanya adalah suatu kekuatan yang berlipat ganda di dalam kehidupan kita. Peganglah pilihanmu, ikutlah Yesus sepanjang hayatmu, karena engkau sudah dipilih oleh-Nya atas kasih karunia Allah yang tanpa syarat itu. Amin.